Israel dikenal luas karena pendekatan inovatifnya dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, dan salah satu contoh paling menonjol adalah cara negara ini mengelola air. Kondisi geografis Israel yang kering dan terbatas memaksanya membangun sistem pasokan air yang sangat kompleks. Jaringan ini terdiri dari ribuan kilometer pipa, kanal, terowongan, dan waduk yang terintegrasi dengan fasilitas pemurnian air berteknologi tinggi. Semua ini dibangun bukan karena pilihan, melainkan karena kebutuhan mutlak. Sekilas, tampak seolah-olah Israel membuang sejumlah besar air ke wilayah gurun yang luas. Namun tindakan ini sama sekali bukan pemborosan atau kelalaian. Di baliknya terdapat strategi jangka panjang yang dirancang dengan sangat cermat. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat lebih dekat salah satu wilayah paling menantang di negara ini, Gurun Negev. Gurun Negev membentang di bagian selatan Israel dan memiliki karakteristik khas wilayah gurun ekstrim. Sepanjang tahun, suhu maksimum harian rata-rata berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, tergantung pada lokasinya. Suhu minimum harian berada di kisaran 14 hingga 19 derajat Celcius. Namun pada puncak musim panas, kondisi menjadi jauh lebih ekstrim. Suhu di beberapa wilayah Negev dapat melonjak hingga hampir 50 derajat Celcius, menjadikannya lingkungan yang nyaris tak tertahankan. Curah hujan di wilayah ini sangat terbatas. Di bagian selatan Gurun Negev, hujan hampir tidak pernah turun. Selama musim panas, praktis tidak ada presipitasi sama sekali. Dan sepanjang tahun jumlahnya jarang melebihi 25 mm. Di bagian utara, kondisi sedikit lebih baik. Meski musim panas tetap kering, curah hujan tahunan dapat mencapai 40 hingga 50 mm, dengan rata-rata tahunan lebih dari 200 mm. Sebagai perbandingan, Gurun Sahara menerima sekitar 100 mm hujan per tahun, menjadikan wilayah utara Negev relatif lebih beruntung. Secara geografis, Gurun Negev didominasi oleh bentang alam yang keras dan beragam. Hamparan bukit pasir menjulang hingga ketinggian puluhan meter, diselingi pegunungan berbatu, dataran berdebu, serta kawar-kawar besar yang terbentuk secara alami. Vegetasi tumbuh sangat terbatas, terdiri dari semak-semak rendah dan pohon-pohon kecil yang tersebar jarang, berjuang untuk bertahan dalam kondisi yang ekstrim. Tantangan terbesar bagi Israel terletak pada skala wilayah ini. Dengan luas daratan sekitar 21.000 km persegi, Israel merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Gurun Negev sendiri mencakup lebih dari 13.000 km persegi, lebih dari setengah total wilayah negara. Artinya, sebagian besar daratan Israel pada awalnya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa intervensi besar-besaran. Sejak awal berdirinya negara, para pemimpin Israel menyadari pentingnya mengubah kenyataan ini. David Ben-Gurion, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Israel, berulang kali menegaskan bahwa masa depan bangsa ini bergantung pada pengembangan Gurun Negev. Meskipun ia tidak menyaksikan sepenuhnya perubahan besar tersebut, visinya akhirnya mulai begitu. Transformasi Gurun Negev tidak akan pernah terjadi tanpa pasokan air dalam jumlah besar. Melalui sistem pasokan air nasional Israel, Israel mulai menyalurkan air ke wilayah gurun untuk membuka jalan bagi pemukiman, pertanian, dan pembangunan infrastruktur. Apa yang dulunya dianggap sebagai wilayah tandus dan tidak berguna, perlahan berubah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional Israel. Proyek Sistem Pasokan Air Nasional Israel yang rampung pada tahun 1964 memiliki satu tujuan utama, yaitu memompa air dari sumber air tawar terpenting negara itu, Danau Galilea, ke wilayah tengah Israel yang padat penduduk, serta ke bagian selatan yang kering dan tandus. Proyek ini menjadi tulang punggung strategi pengelolaan air nasional Israel. Sistem tersebut membentang sepanjang hampir 130 km dan terdiri dari jaringan pipa berdiameter besar, saluran terbuka, terowongan, stasiun pompa raksasa. Ini menjadikan salah satu sistem distribusi air paling ambisius pada masanya. Sekilas, sistem ini tampak tidak secara langsung memasok air ke Gurun Negev, karena jalur pipa utama hanya melintas di bagian barat wilayah tersebut. Namun pipa utama ini hanyalah tulang punggung dari jaringan yang jauh lebih luas. Dari sana, berbagai cabang sekunder menjangkau lebih dalam ke wilayah gurun, termasuk ke kota Beersheva, sebuah pusat urban dengan lebih dari 200.000 penduduk dan termasuk dalam 10 kota terpadat di Israel. Keberadaan ratusan ribu penduduk di kota yang berada di tengah gurun merupakan bukti nyata efektivitas sistem pasukan air Israel.
Infrastruktur ini memungkinkan kehidupan modern berkembang di wilayah yang secara alami hanya dapat menopang kehidupan terbatas, jauh dari bayangan gurun yang identik dengan keterasingan dan kekeringan ekstrim. Namun ketergantungan pada danam Galilea tidak dapat berlangsung selamanya. Ketika waduk air tawar tersebut mulai terdampak oleh periode kekeringan yang berkepanjangan, Israel terpaksa mencari solusi alternatif. Jawabannya adalah desalinasi air laut dalam skala besar. Melalui Rencana Desalinasi Nasional Israel, Israel membangun sejumlah fasilitas di sepanjang pantai Mediterania yang terhubung langsung dengan sistem pasokan air nasional. Kapasitas produksi air hasil desalinasi dimulai dari sekitar 23 miliar galon per tahun dan meningkat hingga hampir 39 miliar galon di fasilitas tercanggih, seperti pabrik desalinasi Sorek. Untuk mengintegrasikan sistem ini, Israel membangun infrastruktur tambahan senilai sekitar 250 juta dolar Amerika Serikat. Dampaknya sangat signifikan. Danau Galilea kini dapat diisi kembali secara tidak langsung dengan air hasil desalinasi dari Laut Mediterania, sementara wilayah selatan, termasuk Gurun Negev, menerima ratusan juta galon air yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. Lebih dari sekedar besar, sistem pasokan air Israel juga sangat efisien. Tingkat kehilangan air hanya sekitar 3%. Sebagai perbandingan, kehilangan air di Inggris mencapai 20%, di Bulgaria 50%, dan di Rumania hingga 70%. Artinya, hampir setiap galon air yang didesalinasi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Selain sumber air permukaan dan desalinasi, Israel juga memanfaatkan air tanah, terutama dari akuifer pegunungan. Kapasitas pengambilan air yang dianggap saman dari akuifer ini sekitar 95 miliar galon per tahun. Namun keterbatasan sumber daya air memaksa Israel melampaui batas tersebut. Pada tahun 2023, sekitar 158 miliar galon air dipompa dari akuifer, jumlah yang jauh melebihi tingkat keberlanjutan. Pengambilan air tanah secara berlebihan membawa risiko serius. Akuifer membutuhkan waktu lama untuk terisi kembali, dan dalam iklim kering seperti Israel, risiko kehabisan air menjadi sangat nyata. Selain itu, di bawah lapisan air tawar terdapat badan air salin yang dapat mencemari akuifer jika tekanan air tawar menurun. Karena alasan inilah, Israel secara bertahap mengalihkan fokusnya dari eksploitasi air tanah menuju desalinasi berteknologi tinggi. Sumber air penting lainnya bagi Gurun Negev adalah air limbah yang diolah. Sejak awal tahun 2000-an, Israel telah menginvestasikan lebih dari 750 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun sistem daur ulang air limbah berskala nasional. Saat ini terdapat 67 fasilitas besar, dengan 10 diantaranya mendaur ulang separuh air limbah nasional. Hasilnya luar biasa. Sekitar 87% dari seluruh air limbah domestik di Israel diolah kembali menjadi air yang dapat digunakan. Angka ini jauh melampaui banyak negara lain. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mendaur ulang kurang dari 10% air limbahnya. Salah satu fasilitas utama adalah sistem Shafdan yang terletak di wilayah Tel Aviv. Fasilitas ini mengolah sekitar 97 juta galon air limbah setiap hari. Sebagian dari air yang telah diolah kemudian dipompa ke wilayah selatan, termasuk Gurun Negev, untuk keperluan irigasi. Melalui jaringan pipa yang luas, air hasil pengolahan ini mengairi sekitar 60% lahan pertanian di wilayah gurun tersebut. Dan disinilah kita melihat hasil nyata dari strategi air Israel. Sebuah wilayah yang dulunya hampir sepenuhnya kering, kini mampu mendukung pertanian, pemukiman, dan kehidupan modern berkat perpaduan teknologi, perencanaan jangka panjang, dan pemanfaatan setiap tetes air secara maksimal. Untuk memahami bagaimana Israel berhasil menghijaukan wilayah selatannya, pertama-tama perlu disadari bahwa air tanah dan air limbah yang diolah memainkan peran kunci. Kedua sumber ini tidak hanya mendukung kehidupan manusia dan pertanian, tetapi juga memungkinkan terciptanya kawasan hutan di wilayah yang secara alami merupakan gurun. Salah satu contoh paling menonjol adalah hutan Yatir, yang terletak di bagian utara Gurun Negev. Dengan luas sekitar 28 km persegi, kawasan ini merupakan hutan buatan terbesar yang pernah ditanam di Israel. Tanpa intervensi manusia, wilayah ini kemungkinan besar hanya akan ditumbuhi semak-semak rendah daerah kering, seperti sage Yerusalem dan rerumputan gurun. Namun saat ini, lanskap tersebut telah berubah menjadi hutan yang sekitar 90%-nya terdiri dari pinus Aleppo. Penanaman hutan ini bukan dilakukan semata-mata untuk alasan estetika. Tujuannya jauh lebih strategis, memperlambat dan menahan perluasan Gurun Negev.
Pohon-pohon yang ditanam lebih dari 60 dekade lalu masih bertahan hingga kini dan berfungsi sebagai penghalang alami terhadap pergerakan pasir gurun tersebut. Dalam konteks ini, hutan Yatir menjadi bukti nyata bahwa intervensi ekologis yang terencana dapat mengubah dinamika lanskap daerah kering secara signifikan. Selain menahan penyebaran gurun, hutan ini juga memainkan peran penting dalam siklus karbon. Selama lebih dari 15 tahun, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hutan Yatir menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sebanding dengan hutan di wilayah beriklim lebih basah. Pepohonan bertindak sebagai penyerap karbon yang efektif, menjadikannya komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Manfaat ekologis lainnya adalah pengaruhnya terhadap mikroklimat. Kanopi hutan mengurangi paparan langsung sinar matahari ke permukaan tanah, sehingga menurunkan tingkat penguapan dari curah hujan lokal yang memang sangat terbatas. Dengan demikian, air yang turun dapat bertahan lebih lama di dalam sistem tanah. Karena keunikannya, hutan Yatir juga dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian ilmiah. Selain mengandalkan air hasil desalinasi, Israel juga memanfaatkan air tanah serta air limbah yang telah diolah untuk mendukung pertanian, khususnya di Gurun Negev. Air limbah yang telah diproses diubah menjadi sumber daya yang aman dan bernilai, kemudian dialirkan kembali ke lahan pertanian. Namun, jika air hanya dipompa dan dituangkan begitu saja ke tanah gurun yang kering, tingkat konsumsinya akan menjadi sangat besar. Tidak ada sistem, bahkan yang paling maju sekalipun, yang mampu menopang pendekatan seperti itu dalam jangka panjang. Karena itulah efisiensi menjadi kunci. Inovasi teknologi pertanian memainkan peran sentral dalam penghematan air, dan salah satu terobosan terpenting adalah irigasi tetes. Metode ini mulai digunakan secara luas di Israel sejak tahun 1950-an, berkat gagasan salah satu pendiri Mekorot, perusahaan air nasional Israel. Berbeda dengan metode irigasi tradisional yang membanjiri seluruh lahan, irigasi tetes menyalurkan air secara langsung ke zona akar tanaman dalam jumlah kecil dan terkontrol. Air dilepaskan melalui dispenser khusus, tetes demi tetes, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi pemborosan air, menekan erosi tanah, membatasi pertumbuhan gulma, serta meningkatkan efisiensi pemupukan. Kekurangannya adalah biaya awal yang lebih tinggi. Namun di lingkungan ekstrim seperti Gurun Negev, keuntungan jangka panjangnya jauh melampaui biaya tersebut. Berkat irigasi tetes dan teknologi pendukung lainnya, Israel tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menghasilkan surplus untuk ekspor. Bahkan, inovasi pertanian di gurun ini meluas hingga ke sektor yang nyaris tak terbayangkan, budidaya ikan di tengah gurun. Beberapa dekade lalu, para ilmuwan menemukan sumber air bawah tanah di wilayah tertentu Gurun Negev, sekitar 15 hingga 30 meter di bawah permukaan. Air ini bersuhu tinggi, sekitar 40 derajat Celcius, namun memiliki tingkat salinitas yang relatif rendah. Air tersebut merupakan sisa dari periode ribuan tahun lalu ketika kawasan ini jauh lebih basah dan air hujan meresap ke dalam tanah, tersimpan dan perlahan menghangat oleh panas bumi. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kondisi ini sangat ideal untuk budidaya berbagai spesies ikan, termasuk nila, brim, baramundi, lele, hingga ikan hias. Ikan-ikan ini tidak hanya dibudidayakan untuk konsumsi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pertanian terpadu. Air dari kolam ikan mengandung metabolit dan nutrien alami yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Air yang diperkaya ini kemudian dialirkan ke lahan pertanian, di mana tanaman menyerap nutrisi melalui akarnya. Dalam proses itu, air secara alami disaring dan dapat digunakan kembali. Hasilnya adalah sistem pertanian siklus tertutup yang memaksimalkan pemanfaatan air dan meminimalkan limbah. Salah satu contoh paling mencolok adalah peternakan ikan komersial di Gurun Negev yang memproduksi hingga 2.000 ton ikan baramundi setiap tahun. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 86 hektar dan memanfaatkan sumber air panas bumi bersuhu hampir 37 derajat Celcius. Air dipompa ke dalam sistem internal untuk budidaya ikan, kemudian sebagian kecil dialirkan ke luar lokasi dan dimanfaatkan kembali untuk mengairi kebun zaitun di sekitarnya. Namun visi pembangunan Gurun Negev tidak hanya terbatas pada air dan pertanian. David Ben-Gurion, tokoh pendiri Israel, sejak awal meyakini bahwa wilayah selatan negara ini suatu hari akan memainkan peran penting dalam pengembangan desalinasi dan energi terbarukan. Dalam hal pengelolaan air, kontribusi Negev kini sudah jelas terlihat. Tetapi dalam bidang energi, wilayah ini bahkan melangkah lebih jauh.
Gurun Negev menerima intensitas sinar matahari yang sangat tinggi dan memiliki bentang lahan luas, kondisi ideal untuk proyek energi surya berskala besar. Salah satu contoh utamanya adalah kompleks pembangkit listrik tenaga surya Thermal Ashalim dengan sistem palung parabola berkapasitas sekitar 121 MW. Ribuan reflektor memusatkan sinar matahari ke pipa berisi fluida pemindah panas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Fasilitas kedua menggunakan teknologi menara surya, lebih dari 50.000 heliostat secara otomatis mengikuti pergerakan matahari dan memantulkan cahaya ke sebuah menara pengumpul setinggi lebih dari 260 meter. Hingga beberapa waktu lalu, menara ini merupakan tertinggi di dunia untuk jenisnya. Pembangkit ini menghasilkan sekitar 320 gigawatt jam listrik per tahun, cukup untuk memasok energi bagi sekitar 120.000 rumah, sekaligus mendukung kebutuhan energi sektor pertanian di sekitarnya. Fasilitas ketiga adalah pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik dengan kapasitas sekitar 30 MW. Meski lebih kecil dibandingkan dua fasilitas lainnya, stasiun ini berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang penting bagi penduduk sekitar dan berbagai proyek penghijauan di Gurun Negev. Puluhan tahun lalu, David Ben-Gurion menyebut Gurun Negev sebagai ujian bagi potensi kreatif Israel. Saat itu, mungkin dia tidak membayangkan sejauh mana teknologi akan berkembang atau bagaimana visinya akan diwujudkan. Namun hari ini, dengan kombinasi inovasi air, pertanian, dan energi terbarukan, satu hal menjadi jelas, Israel telah menjawab ujian tersebut dengan keberhasilan yang nyata. Pada akhirnya, kisah Gurun Negev bukan sekedar cerita tentang air, pertanian, atau teknologi, melainkan tentang pilihan strategis sebuah negara yang hidup di bawah batas ekologisnya sendiri. Israel membuktikan bahwa gurun bisa dihuni, ditanami, bahkan dihijaukan, bukan dengan keajaiban, namun dengan rekayasa sistemik. Desalinasi masif, daur ulang air hampir total, efisiensi ekstrim, dan perencanaan lintas generasi. Namun keberhasilan ini juga berdiri di atas konsumsi energi tinggi, tekanan ekologis jangka panjang, dan ketergantungan pada teknologi yang mahal serta stabilitas politik yang rapuh. Pertanyaannya sekarang adalah bukan lagi apakah gurun bisa diubah, melainkan berapa lama model ini benar-benar berkelanjutan di tengah perubahan iklim, krisis energi global, dan keterbatasan sumber daya, dan apakah keberhasilan Negev adalah solusi universal atau hanya pengecualian yang tidak semua negara mampu menirunya. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.